Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Jegret, Ibu Amelia Budi Hamsari. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jegret. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktunya pada hari ini bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif dalam program Guru Penggerak yang saya ikuti dan Bu Denti ikuti. Kami berdua melaksanakan program diseminasi budaya positif modul 1.3. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Untuk sesi pertama nanti akan disampaikan oleh saya sendiri dan sesi kedua akan disampaikan oleh Bu Denti. Langsung saja kita mulai acaranya. Empun tegang-tegang ya. Yang slide pertama acara yang pertama yaitu pembukaan, pertama basmalah, kedua tujuan diseminasi dan latar belakang, yang ketiga tujuan aksi nyata. Untuk memperlancar kegiatan kita hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah, semoga bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya tujuan diseminasi yang pertama, guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif ke seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Latar belakang budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Selanjutnya, guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang keempat, guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, merasa bersalah dan teman. Yang selanjutnya, agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Selanjutnya, es briefing itu biar segar. Coba tebak gambar hewan ini. Nah, gambar apa ini kira-kira? Kucing. Kucing. Terus apa lagi, Bu? Coba. Apa, Bu? Kucing. Iya, kucing. Ada lagi? Apa? Burung hantu, kelinci. Ya. Coba kita lihat apa ya kira-kira, kok cantik banget ini. Lah. Ternyata yang benar adalah burung apa ini? Iya. Seperti kucing ternyata bukan. Nah, selanjutnya panjang, mulutnya juga runcing. Apa kira-kira ini? Apa, Bu? Angsa. Ada lagi? Flamingo. Ayo kita lihat apa kira-kira. Sapi. 1, 2, 3. Apa ini ya? Hewan langka ya ini. Bawah seperti singa, atas seperti flamingo. Perselingkuhan. Ya mungkin blasteran. Ini kalau di Indonesia nggak ada kayaknya. Sebenarnya di luar. Nah, kita kembali ya Bu ke pembahasan. Yang pertama,
disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. 6, 5, posisi kontrol. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Ini materi di modul 1.4. Selanjutnya, yang kita bahas yang pertama, disiplin positif. Perubahan paradigma. Nah, ini kita ibaratkan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut, sesuatu tersebut dengan segala daya. Genggam dengan erat. Buatlah sebuah kepalan, mengepal. Teman Anda yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Diroyok istilahnya, agar terbuka kepala itu. Bisa dengan dirayu, disuap, diberi makanan, atau diberi sesuatu yang menarik. Terus, apakah kepala Anda bisa terbuka? Apa yang terjadi? Kemungkinan yang terjadi, bersedia membuka karena disuap tadi, diberi sesuatu. Terus yang kedua, tetap bertahan dengan genggaman, gak mau, ini punyaku. Teori ini disampaikan oleh Dr. William Glasser, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Murid itu untuk berbuat sesuatu, untuk memilih yang tidak dia inginkan. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, tetapi murid tersebut tidak mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku itu, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lalu siapakah pemenang kontrol sesungguhnya? Jawabannya tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri.
kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Ini tentang tadi ya, peristiwa mengepalkan tangan. Jadi ketika seseorang mau membuka atau tetap memegang kepala tangannya itu tergantung pada dirinya. Itu berarti motivasi dalam diri seseorang. Kalau motivasinya kuat, dia tidak akan melepaskan kepala tangan itu. Lanjutnya, disiplin positif. Ini contoh gambarnya Bu ya. Anak-anak sedang membersihkan selokan depan sekolah kita. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri, melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Dan aku gak dihukum, aku tak mengikuti aturan itu. Nah, jadi motivasinya dari luar. Aku kok ben oleh hadiah. Eksternal itu termasuk ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga termasuk eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk contoh-contoh motivasi eksternal. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Konsekuensi dari hukuman bersifat terencana sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter lebih baik. Nah, ini nanti kita bisa belajar tentang hukuman dan juga restitusi. Mana yang sering kita gunakan sebagai guru, yang sering kita gunakan, efektif atau tidak hukuman itu, atau restitusi, apakah kita sudah pernah melakukan ya. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang ya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan merusak motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Berarti kalau hadiah kenaikan kelas itu gimana ya Bu ya? Itu yang menjadi lanjut ya. Dihukum oleh penghargaan, efektif untuk mempengaruhi jangka pendek, tidak untuk jangka panjang, ketergantungan, tidak menyadari tindakan baik, merusak hubungan, timbul rasa iri dan berhenti mencoba, mengurangi ketepatan, lebih banyak membuat kesalahan, menurunkan kualitas, berhenti berkembang, mematikan kreativitas, menghukum, tidak mendapat penghargaan, merusak motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang
yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bentuk program kebajikan apresiasinya dapat memberikan apresiasi pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi setiap anak itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang lemah di bidang matematika, tapi dia akan punya kelebihan di bidang lain. Jadi jangan pernah mendukung anak atau mengatakan anak tidak bisa. Pasti bisa di bidang lain, punya kemampuan masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Untuk sesi kedua, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Deti. Monggo Bu Deti. Baik, terima kasih Bumi. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk menyambung pemaparan dari Bu Bumi. Selanjutnya ini adalah tentang keyakinan sekolah. Ya, silakan next. Keyakinan sekolah atau kelas. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita pajang seperti ini. Saya sudah membuat. Sedangkan keyakinan sekolah itu dibuat oleh sekolahan. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bukan guru saja yang membuat, wes iki saya print, saya tempel, bukan. Nah, itu ada prosesnya. Membuat keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi kita bertanya kepada siswa, ayo kita membuat kesepakatan. Nah, kira-kira apa sih hal yang positif yang akan kita terapkan di kelas kita? Seperti itu. Kamu Bu, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah, itu dari anak, muncul dari anak. Nah, kemudian nanti guru mengajak anak untuk menyusunnya menjadi kata-kata positif. Nah, jadi ada prosesnya. Bukan guru membuat kita cari di internet, cek, kita cari di Canva, di print, tempel. Anak-anak, ini keyakinan kelas kita. Bukan seperti itu, ya. Nanti kita akan belajar tentang ini Bapak Ibu. Kebetulan saya dan Bumi nanti aksi nyatanya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kata-katanya boten usah panjang-panjang, yang sedikit tapi mudah diingat anak. Karena ini nanti sebagai pengingat anak, acuan untuk mendisiplinkan anak-anak itu pengennya kita cetak menjadi seperti apa. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah saya buat. Nah, ini keyakinan kelas 4, yaitu menjaga kebersihan. Nah, kalimatnya hanya sedikit saja. Menjaga kebersihan, kemudian senantiasa saling membantu, menjaga barang milik sendiri, sekolah dan orang lain, menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini keyakinan yang sudah saya buat bersama anak-anak, meskipun kemarin untuk prosesnya saya masih belajar, belum sesuai dengan prosedurnya, karena saya juga baru mendapat materi ketika loka yang kedua kemarin. Next. Ya, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang guru tentunya kita harus tahu apa sih kebutuhan dasar murid kita. Gak bisa kita menghardik anak dengan
spekulasi kita sendiri. Wow, bocah ini nakal, bocah ini berbuat begini, tak cewek, nggak bisa. Kita harus tahu apa sih kebutuhannya. Karena setiap perbuatan anak itu pasti ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi olehnya, sehingga dia melakukan kegiatan yang mungkin negatif bagi kita. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka itu ada 5 ini. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Anak itu membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima. Biasanya mereka itu lebih caper. Terlihat biasanya ketika diajar ngomong sendiri. Itu sebenarnya dia itu tidak terpenuhi kebutuhan dasar dalam hal kasih sayang, sehingga caper kepada bapak ibu guru. Nah, harusnya kita tole, ada apa? Kita harus lebih memahami anak-anak. Kemudian kesenangan, kebebasan. Nah, anak mungkin merasa kurang bebas. Saya selalu tertekan oleh aturan-aturan dan juga penguasaan. Saya sudah pernah coba ini terhadap satu murid saya di kelas 4 yang nggak pernah mengerjakan PR. Saya tanya, kenapa nggak mengerjakan PR? Karena saya yakin ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasarnya. Katanya di rumah itu dipleter penggawean. Katanya di rumah saya harus memelihara hewan peliharaan, ngasih makan bu, terus ngopeni. Selain itu saya harus bersih-bersih rumah. Sampai saya itu nggak ada waktu untuk mengerjakan PR, meskipun itu suatu kesalahan Bapak Ibu. Nah, tapi itu merupakan satu alasan bagi mereka yang merupakan kebutuhan dasarnya satu tidak terpenuhi, yaitu tentang kebutuhan kebebasannya. Dia tertekan dengan banyaknya penggawean di rumah, sementara dia adalah anak-anak yang juga punya tugas belajar. Nah, next. Iya, ini bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang itu rasa diterima, terus kerjasama, bagian dengan kelompok, yaitu mau diterima oleh kelompoknya. Kita sering menemui, tidak hanya kelas saya, mungkin kelas lain juga ada, terkait kasih sayang dan rasa diterima, yaitu pembulian antar siswa. Nah, itu hubungannya dengan rasa diterima. Ketika anak sering dibully, maka dia akan berpikir, bisa saja mempengaruhi mental sehingga dia menjadi down. Nah, karena ketidakditerimaannya itu, dia akan membuat suatu perilaku-perilaku negatif atau yang bertentangan dengan nilai kebajikan. Ketika selanjutnya penguasaan, ini tentang penguasaan, yaitu punya harga diri, ingin menjadi pemimpin, kadang ingin didengar. Kemudian kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan sendiri. Terus kemudian mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang terakhir kesenangan, humor, tentang antusiasme, tertawa, bermain. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tentunya yang kita pelajari adalah tentang anak didik kita. Ini fokusnya. Next. Nah, posisi kontrol guru. Saya sangat tertarik sekali dengan ini Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Next. Ternyata posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu pertama pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Pernahkah kita berpikir posisi kita selama ini sebagai apa sih Bapak Ibu? Apakah kita memosisikan sebagai penghukum yang kalau anak datang terlambat, pokoknya kamu harus pulang, nggak boleh masuk? Ini biasanya diterapkan di SMA atau SMP. Kalau nggak gitu, kamu saya hukum dulu, keliling lapangan 5 kali. Itu
itu adalah posisi ketika kita memosisikan diri sebagai penghukum. Teman, kalau teman itu cenderung lebih akrab Bapak Ibu, kita mengakrabkan diri. Nah ini contohnya, penghukum, ya Bu, leres yang tadi. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah. Jadi dia itu akan menggunakan kata-kata yang cenderung kadang menyakiti siswa. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Misal ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahumu nak? Nah, itu adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu melalui persuasi. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat kita bantu ibu selama ini. Jadi seperti itu kalimat-kalimatnya. Next, masih ada dua lagi, yaitu sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contoh, kemarin ini ada yang sering sekali telat nggak ikut upacara, ada satu anak. Saya tanya, saya coba untuk memosisikan diri saya sebagai pemantau. Halo nak, jam berapa ini? Jam setengah 8 Bu, dia jawab gitu. Nah, kamu tahu nggak peraturan di sekolah kita maksudnya jam berapa? Jam 7 Bu, saya tahu. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Saya terlambat Bu. Kenapa kamu terlambat? Karena saya bangun kesiangan. Nah, saya tanyakan, tahu kan konsekuensinya jika datang terlambat? Tahu Bu, apa? Saya harus menghafalkan perkalian. Saya memang sering seperti itu Bapak Ibu. Kalau anak-anak melanggar seperti peraturan kelas, itu saya sering menghukumnya dengan menghafal perkalian. Nah, itu dia tahu dan dia melaksanakannya. Ini sudah saya laksanakan. Dan terakhir manajer, posisi paling ideal dari kelima posisi itu Bapak Ibu adalah sebagai manajer ternyata. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas. Nah, sebenarnya pemantau itu sudah tepat, tapi pada waktu itu kesalahan saya tidak mengajarkan pada anak menanyakan kembali tentang keyakinan kelas. Jadi saya langsung memberi hukuman. Ayo kamu hafalan perkalian langsung gitu. Padahal harusnya saya menanyakan dulu, apa keyakinan kelas kita nak? Bu, harus datang tepat waktu. Nah, jadi kamu sudah melanggar peraturan kelas kita tentang kedisiplinan. Nah, baru kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya apa yang ingin kamu lakukan supaya ke depan tidak terlambat lagi. Jadi kita harus membuat solusi, tapi kita pancing dari diri anak. Nah, ini tujuannya kenapa? Supaya tadi timbul motivasi intrinsik dari dalam anak. Jadi internalnya anak, bukan dari Bapak Ibu guru itu, bukan. Tapi memang kebanyakan, saya yakin 70% anak itu motivasinya masih eksternal. Kalau tidak karena takut dihukum, pasti karena ingin mendapat imbalan. Seandainya tidak ada hukuman, anak budal sakara PDW, gak gara PR sakara PDW, nonton toh? Nah, seandainya kadang ada lagi, ini masih jadi dilema. Kita sering ketika unggah-unggahan kenaikan kelas itu memberikan penghargaan kepada siswa. Nah, itu sebenarnya tidak selamanya memberi penghargaan pada siswa itu berdampak positif. Ternyata itu bisa membuat atau berdampak negatif pada anak. Karena apa Bapak Ibu? Kadang jenengan pernah nggak mendengarkan murid seperti ini? Awalnya dia ranking, mungkin 1.
tidak dapat. Akhirnya akan bilang seperti ini, yo awakmu sing ringkek pinter dhewe, anak ya seperti itu. Nah, itu akan merusak hubungan antar siswa. Akhirnya tumbuhlah rasa ketidakpercaya dirian oleh anak tersebut. Selain itu akan membuat hubungan tidak baik. Itu jadi tidak selamanya penghargaan itu akan berdampak baik untuk anak Bapak Ibu. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi harus ada pertanyaan selanjutnya untuk memperbaiki diri anak itu. Ini tentang posisi kontrol ya. Jadi posisi kontrol yang seharusnya kita terapkan adalah sebagai manajer Bapak Ibu, bukan sebagai penghukum. Penghukum ini kalau bisa dihindari, sudah tidak jalannya lagi untuk anak-anak kita mendapat hukuman. Tapi bagaimana kita mengajak anak-anak kita memperbaiki dirinya, belajar dari kesalahannya, tahu kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya next. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah materi terakhir kita Bapak Ibu. Tapi pada segitiga restitusi ini, sebenarnya dari satu pembahasan dari depan sampai akhir itu fokusnya ke sini juga. Dalam segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalahnya melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas. Ya pas. Oke. Menstabilkan identitas. Contohnya kemarin saya sudah membuat video penerapan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, yang pertama itu menstabilkan identitas. Misal, ada murid kita itu melakukan kesalahan, datang sering terlambat. Nah, datang terlambat sering, setiap hari sudah diingatkan terlambat lagi seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita panggil dulu. Kalau memanggil anak, diusahakan jangan di depan teman yang lain. Kita privasi anak, kita ajak ke ruangan tertentu yang tidak ada guru lain atau tidak ada siswa lain. Terus kita tanya, nah kamu tahu nggak kenapa dipanggil oleh ibu guru ke sini? Nggak tahu Bu, saya kemarin gitu, ada satu siswa saya. Terus saya tanya, tadi kamu berangkat sekolah jam berapa? Kok pas waktu Bu Denti ngajar kamu baru ketuk pintu 7:30 Bu? Kenapa? Saya Bu, tadi malam bangunnya tidurnya malam sampai jam 11. Terus baru bangun jam 7 kesiangan. Nah, saya tanya gitu. Kemudian saya nggak langsung memarahi Bapak Ibu. Saya menstabilkan identitas saya dulu. Nggak apa-apa, nah pasti sewenang tuh dalam TV mambengi api. Tak tanya dulu. Bagus Bu, dia cerita dulu. Ceritanya api Bu. Nah, Bu Denti juga senang loh cerita itu, saya gitu kan. Terus kemudian saya tanya lagi. Nah, terus menurut kamu dengan tadi berangkat kesiangan itu menurut kamu perbuatan yang bagus nggak? Salah Bu, dia akan seperti itu. Setelah menunggu bercerita, terus dia tanya, dia tahu bahwa saya salah Bu. Terus saya coba menstabilkan dengan nggak apa-apa, Bu Denti ya sering kok terlambat. Sering, aku makan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana sih kita kedepannya ingin memperbaiki diri? Pada dasarnya bagaimana seorang itu mau memperbaiki dirinya atas kesalahannya. Itu proses menstabilkan identitas. Kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah, ketika sudah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salahnya. Kamu merasa tadi salah nggak? Nah, salah Bu, sudah datang terlambat. Nah, itu jangan langsung dimarahi Bapak Ibu. Kita tanya alasannya. Kenapa datang terlambat? Nah, seperti itu. Kita tanya dulu, terus baru kita masuk ke menanyakan keyakinan kelas. Nah, sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin, yang ditempel di kelas. Nah, kamu kira-kira udah melanggar peraturan kelas kita tentang apa? Nah, iya Bu, harusnya saya datang tepat waktu
waktu. Berarti apa yang kamu langgar? Kedisiplinan. Dia akan tahu kedisiplinan yang sudah dia langgar. Nah, baru kita mengarahkan kepada anak. Harusnya kamu bagaimana nak supaya besok nggak terlambat lagi? Saya mau pasang alarm Bu, dia bilang seperti itu. Jam berapa? Jam 6 saya sudah pasang. Oke, mulai kapan kira-kira? Besok Bu. Kok besok? Berarti baru bisa telat lagi dong kalau nggak hari ini. Oh iya Bu, saya nanti maghrib tak pasang alarm. Jam berapa? Jam 4 supaya saya nggak terlambat. Nah, gitu. Terus kalau ternyata alarmnya tidak mandi, kamu matikan, nggak berhasil bagaimana? Saya tak pesan ibuku Bu Ben digugah. Dia bilang gitu. Nah, berarti dia kan punya motivasi dalam dirinya untuk memperbaiki diri, ya kan? Oh, saya nanti supaya tidak terlambat saya mau pasang alarm. Nah, seperti itu. Itu tentang segitiga. Next. Ini sepertinya habis. Nah, budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Guru itu sudah tidak usumi lagi Bapak Ibu menakut-nakuti anak, kemudian membentak-bentak anak berbuat salah kita. Tidak seperti dulu zaman kita salah sapi gak apa-apa kalian kon maju ning arep adek kukunya Jawa-Jawa ditutup. Nah, sudah nggak zaman lagi pun buatan usum lagi seperti itu. Kita jika ada anak yang bermasalah kita fokusnya ke segitiga restitusi tadi nih. Jadi ada masalah apa kita ke segitiga restitusi. Kita tanya alasan anak-anak, jangan langsung diberi hukuman. Terus budaya positif itu mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak dan menciptakan sesuai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Bapak Ibu, anak itu diibaratkan sebagai tanaman. Kita di sini ada yang menyambi petani ya Bapak Ibu. Nah, saya sendiri selain jadi guru saya juga bertani. Jadi anak itu diibaratkan sebagai tanaman. Guru itu sebagai petaninya. Anak dari lahir itu sudah punya garis samar sendiri-sendiri. Tugas kita adalah menebalkan garis itu. Contoh seperti ini. Kita menanam jagung. Iya, apa namanya? Winihe ya sama saja, kemudian tanahnya juga sama. Tapi ketika proses jagung ini tumbuh, pasti masalah setiap tanaman berbeda. Ada yang kena hama ular, ada yang kekurangan air, macam-macam masalahnya. Nah, kita sebagai petani yang diibaratkan sebagai petani di sini Bapak Ibu. Nah, misal anak itu tumbuhnya kok kurang maksimal ya, kok gak iso moco ya loh, padahal wis kelas 4. Nah, kita ibaratkan sebagai petani berarti kita harus memberi pupuk. Dipupuk dan anak itu pertumbuhannya maksimal. Itulah maksudnya dari menjadi apa? Diibaratkan sebagai petani dan anak diibaratkan sebagai tanaman. Nggak bisa kita menyuruh anak kamu harus jadi yang saya inginkan. Kamu harus seperti ini. Dengan cara seperti ini, itu tidak bisa. Anak punya potensi masing-masing. Ya. Ada anak yang solid sekali untuk membaca pada kelas 4, ada anak yang dari kelas TK sudah lancar membaca. Tugas kita guru itu sebagai petaninya. Kalau anak misalkan tanaman itu kurang subur, kita kasih pupuk. Jika anak misalkan atau tanaman itu dimakan oleh hama ular, berarti kita harus menyemprotnya dengan insektisida atau kita nyemprotnya ini kudu diobati nih biar ora dipangan ular. Sama seperti anak, ketika anak misalkan sudah terkontaminasi sering berbuat kesalahan, misalkan pembulian, nah bocah iki wis kena ular kudu diobati. Nah, jadi sebagai guru kita hanya bisa mengarahkan, tidak bisa kita mencetak ditutup, mencetak anak kudu pinter, kudu seperti ini, tidak. Kita harus ada Bapak Ibu, banyak sekali potensi pada anak yang berbeda-beda. Ada
ada anak yang pinter matematika, ada anak yang pinter olahraga, ada anak yang ternyata pinter dalam bidang sains atau dan sebagainya. Next. Oke, ternyata sudah sampai di penghujung pemaparan dari materi kita hari ini. Dari tadi Bu Umi dan juga sampai ke sesi saya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ini tadi adalah pemaparan dari saya dan Bu Umi tentang budaya positif demi untuk memenuhi tugas dari modul 1.4 aksi nyata yang akan saya lakukan. Nanti Bapak Ibu, untuk aksi nyata yang akan saya dan Bu Umi lakukan adalah tentang pembuatan peraturan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu dari kelas 1 dan kelas 6 kelasnya wajib sudah memiliki peraturan kelas. Karena saya lihat juga dari kelas 1 dan sampai kelas 6 ada beberapa kelas yang belum punya peraturan kelas. Nah, nanti kita akan belajar itu membuat peraturan kelas, Bapak Ibu. Karena itu nanti yang akan menjadi aksi nyata saya dan Bu Umi. Nah, saya dan Bu Umi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu guru untuk melaksanakan juga, yaitu membuat peraturan kelas. Nah, terkait pembuatan peraturan kelas, monggo Bapak Ibu misalkan ada yang kurang jelas boleh bertanya. Kita masuk ke sesi pertanyaan, masih ada sesi pertanyaan. Dua pertanyaan saja. Langsung. Monggo. Mika, ada pertanyaan terkait pembuatan peraturan kelas karena kita nanti budaya positif yang kita terapkan adalah membuat peraturan kelas. Bagi yang Bapak Ibu yang peraturan kelas, silakan bertanya. Dua pertanyaan mau berarti kan sudah membuat peraturan kelas. Terima kasih atas waktunya Bu Dede. Untuk tahun ajaran ini saya memegang anak-anak kelas 3. Saya juga sudah membuat peraturan kelas. Cuma yang belum saya lakukan itu pengelompokan kata lebih simpel. Gitu. Jadi masih acak-acakan dan terlalu panjang. Anak-anak juga sudah saya suruh untuk membuat tulisan sendiri. Maunya nanti kelas kita itu diapakan agar tetap disiplin. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk pembuatan peraturan kelas ini saya sendiri sebenarnya baru dapat materinya di lokal yang kedua. Jadi ketika saya membuat ini, saya masih sama dengan jenengan. Nah, tapi itu ternyata Bapak Ibu ada prosesnya. Nah, proses yang pertama adalah peraturan sekelas itu dibuat oleh kita dan siswa. Yang pertama biasanya ini membuat ini loh Bapak Ibu. Nah, ini kertas-kertas kecil loh, kita bagikan kepada anak. Ayo nak, saya kasih satu kertas kecil-kecil ini. Satu anak boleh menuliskan peraturan kelas yang ingin kita sepakati bersama. Nah, kemudian setelah anak menulis ditempelkan di sini, ditempelkan satu-satu di sini. Kita lihat, kita evaluasi. Misal ada satu anak, Bu, peraturan kelas kita datang tidak boleh datang terlambat. Biasanya awal membuat peraturan kelas pasti menggunakan kalimat negatif dulu. Contohnya itu tidak boleh datang terlambat. Nah, padahal dalam peraturan kelas kalimatnya harus positif, tidak boleh kalimat negatif. Jadi ketika anak-anak itu pasti nanti menulisnya itu pasti bentuk kalimat negatif, itu sudah pasti. Nah, dari situ kita ajak anak-anak membuat dalam bentuk positifnya. Contoh, tidak boleh datang terlambat, itu kita buat kalimat positif dengan kata datang tepat waktu. Jadi seperti itu. Maknanya sama, tapi kalimatnya dibuat dalam bentuk positif. Nah,
Terus sebaiknya Bapak Ibu, ini memang belum sepenuhnya benar karena kita juga masih belajar. Harusnya pada peraturan kelas itu ditandatangani oleh semua warga kelas. Ada tanda tangan kita sebagai wali kelas dan ada tanda tangan siswa-siswa kita yang sudah sepakat tentang peraturan yang kita buat. Jadi itu lebih bagus lagi ada tanda tangan siswa sekelas karena sudah disepakati bersama dan juga tanda tangan wali kelas 4 itu 4 atau kelas 3 namanya wali kelasnya. Itu untuk pertanyaan yang pertama dari Bu Fatika. Terima kasih. Selanjutnya monggo satu pertanyaan lagi. Monggo sini lagi. Tulis dulu. Nanti tiga juga nggak apa-apa karena waktunya juga masih. Terima kasih Bu Denti atas waktunya. Tadi kan panjenengan bilang apa? Tes, tadi berarti pada pertanyaannya dari Bu Lis adalah pada segitiga restitusi tadi ada langkah yaitu menstabilkan identitas. Maksud dari menstabilkan identitas itu bagaimana? Betul toh? Nah, baik. Maksud dari menstabilkan identitas, coba Bu menjelaskan segitiga restitusi. Bawah. Maksud dari menstabilkan identitas itu seperti ini Bapak Ibu. Kita menstabilkan posisi kita yang biasanya sebagai guru penghukum gitu. Kita tahu anak kita salah, tapi kita coba menstabilkan identitas kita dulu. Jadi seolah-olah kita itu menganggap apa yang dia lakukan itu benar meskipun salah. Jadi gini, datang terlambat, itu kita tanya dulu. Nah, kenapa sih? Kamu tahu nggak kenapa dipanggil sama Bu Denti? Nggak tahu Bu, kenapa? Oh, nggak tahu saya kenapa dipanggil Bu Denti. Nah, kamu tadi datang jam berapa? 7:30 Bu. Nah, berarti itu kamu salah apa enggak? Salah Bu. Nah, tapi kita nggak boleh langsung. Nah, kamu berarti harusnya mendapat hukuman. Kan sudah ada kesepakatan kelas, bukan? Jadi kita stabilkan identitas dengan cara kenapa datang terlambat? Nah, tadi malam saya nonton TV Bu. Nonton apa sih? Naruto. Wah, pasti bagus sekali tuh. Nanti juga seneng loh Naruto. Jadi seolah-olah kita membenarkan apa yang kesalahan dia. Nah, jadi kita coba jadi sahabatnya gitu loh Bu Masnya. Bu Denti loh ya seneng Naruto. Tadi ceritanya apa Narutonya? Oh, Naruto perang melawan. Pasti seru sekali. Nah, jadi kita seolah-olah mendukung dia. Nah, setelah itu kita tanya lagi. Nah kalau gitu gara-gara kamu nonton Naruto terus tidurnya kemalaman, kamu bangunnya kesiangan, akhirnya sekarang datang terlambat, bener nah? Iya Bu. Nah, baru kita menggiring ke opini kedua atau ke langkah kedua yaitu validasi tindakan yang benar. Baru kita membenarkan gitu. Jadi pertama kita membenarkan anak yang salah itu seolah-olah kita itu ngewangi dia gitu loh. Nah, tujuannya apa? Supaya dia merasa nyaman dulu dengan kita. Biasanya anak kalau berbuat kesalahan pasti langsung takut. Nah, kita mencairkan suasana dengan cara menstabilkan identitas kita. Jadi gayanya kayak ngewangi, kayak benar. Yo, wapi lebih. Nah, dia akan begitu. Baru kita menarik. Nah, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Lagi baru. Nah, tapi setiap kesalahan itu tidak harus selalu dilakukan terus. Kita harus punya keinginan untuk memperbaikinya. Baru seperti itu pada poin yang kedua, validasi tindakan yang salah. Gitu. Jadi menstabilkan identitas itu sama dengan seolah
anak itu sudah benar. Tujuannya supaya apa? Dia itu tidak tertekan ketika menghadapi kita. Ketika anak sudah tahu dia salah, saya yakin sebenarnya dia itu sudah ketakutan. Nah, kita menstabilkan identitas dengan cara seperti itu, seolah-olah kita mengikuti skenario dia. Oh, bener wah, padahal bilang kui. Padahal sebenarnya itu nanti kita giring ke langkah kedua bahwa, nah, semua orang pasti salah. Nah, kamu harusnya seperti itu. Terus satu pertanyaan lagi. Nggih, monggo. Nggih. Monggo satu pertanyaan lagi. Terima kasih, monggo Bu Tias, boleh ke depan, maju saja ke depan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau menanyakan terkait peraturan kelas nih. Saya melihat ada beberapa judul ya, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah, apakah ketiganya itu sama? Intinya sama? Kita bisa menggunakan salah satu. Pertanyaan pertama itu. Yang kedua, untuk isinya itu ada apa namanya, harus misal ketertiban aja, atau kalau ada satu misal ada ketertiban, kebersihan atau yang lain, misal ada salah satu yang belum masuk, ternyata anak-anak belum menyebutkan hal yang itu, apakah itu nggak apa-apa? Seperti itu. Terima kasih. Saya untuk Bu Wi mencoba menjawab. Nggih. Nggih. Nah, untuk yang pertanyaan dari Bu Tias nanti akan dijawab oleh Bu Umi. Oke. Terima kasih Bu Tias untuk pertanyaan Bu Tias tentang peraturan sama keyakinan kelas nih, Tias. Peraturan kelas sama keyakinan kelas sama kesepakatan itu apakah sama ketiga-tiganya? Oh gitu, oke, terima kasih. Yang kita bahas ini materi keyakinan kelas. Untuk pertama peraturan kelas seperti di slide ini kita bisa lihat contoh peraturan itu begini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini belum berbentuk keyakinan kelas ya. Kita buat peraturan dulu. Nah, yang sebelumnya kita bentuk peraturan kelas itu bersama dengan murid, jangan kita sendiri yang membentuk. Jadi kita berkolaborasi dengan murid membentuk peraturan kelas. Seperti ini contohnya. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlarian di kelas atau koridor. Ini cuma contoh. Nah, nanti ini kita buat bersama murid. Okay. Setelah itu, setelah terbentuk peraturan, kita tarik ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa simple, okay? Tidak berbentuk panjang seperti itu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Tidak ditulis yang peraturan itu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa dua keyakinan: menghormati orang lain, berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Bentuk keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba, berarti berhubungan dengan kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, berarti keyakinan kelas yang masuk kesehatan dan keselamatan.
Dan yang terakhir, jangan berlarian di kelas atau koridor, masuk ke keyakinan kelas, keselamatan, dan keamanan. Ini cuma contoh, kata-katanya bisa terserah Bapak Ibu yang alami di kelasnya masing-masing, yang tahu keadaannya panjenengan sedoyo, dibentuk bersama untuk digunakan di kelas. Kalau nanti sudah terbentuk keyakinan kelas, insya Allah nanti anak-anak bisa tertib, bisa tahu. Nah itu nanti akan berhubungan dengan motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik dari dalam dirinya sudah terbangun, nggak usah kita takuti, anak-anak akan sadar sendiri. Nah, yang kita gunakan untuk membentuk ini ada hubungannya juga dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Tadi yang posisi kontrol itu yang seharusnya kita pakai itu yang posisi manajer. Kalau dulu dan saya pun masih ada menggunakan posisi penghukum, itu lagu lama ya. Tapi memang efektif, anak-anak takut dia. Tapi itu hanya sekejap. Setelah itu tidak ada perubahan atau mungkin akan lebih parah. Dia mungkin bisa balas dendam ke gurunya. Kalau kasus di SMA atau SMP, gurunya kadang dicegah. Nggak terima dia diperlakukan, dihukum, beda digembosi. Kalau SD alhamdulillah gitu. Jadi posisi kontrol yang terbaik adalah manajer. Itu kita bicara dari hati ke hati dengan anak. Dia akan sadar dari dalam diri, nanti motivasi intrinsik yang akan muncul. Demikian Bu Tias. Mungkin ada yang kedua tadi belum. Yang pertama sudah, terima kasih, saya sudah paham dengan jawabannya Bu ini. Yang kedua itu kan keyakinan kelas niku kan ada beberapa topik ya, ada tanggung jawab, menghormati orang lain. Nah, apakah ketika membuat keyakinan kelas itu semuanya harus tercakup atau terserah, yang penting sesuai dengan apa yang disepakati sama kelasnya? Tidak semua harus keyakinan kelas ditulis ya, A sampai Z ditulis. Sesuaikan dengan kondisi di kelas masing-masing. Misalkan kelasnya sudah tertib, nggak ada masalah, cuma butuh tanggung jawab kok, nggak masalah. Misalkan cuma butuh 2 kok, 3 kok, nggak masalah. Memang kelasnya sudah tertib, sudah muncul motivasi intrinsik untuk baik itu. Ya. Dan nanti misalkan Bapak Ibu ngersakaken materi ada nanti di mobil kita buka, kita sharing bersama. Bu Uni sama Bu Deni juga masih belajar, kita belajar bersama ya, untuk kebaikan kita bentuk budaya positif di SD kita untuk tujuan yang baik untuk anak-anak kita, masa depan bangsa. Sebisa mungkin kita gunakan posisi manajer, kita gunakan posisi menghukum. Saya merasakan sendiri, dulu juga saya pernah punya murid itu mengambil uang saya kebetulan. Saya baru sadar, saya waktu itu memegang uang baju kas sama tabungan, banyak kan uang saya agak teledor, kadang uang jatuh di bawah juga saya nggak sadar. Uang saya kok berkurang terus ya. Saya nafas terus. Teliti ketemu orangnya, tapi belum aku. Tapi anak ini aslinya dia tidak mencuri, tidak ada motivasi nyuri, dan kalau dia nyuri, dia beli barang sesuatu, dia tidak. Saya tanya dari ada sedikit apa itu intimidasi, tapi tidak terlalu. Kalau mencuri itu nanti biasanya sama Tuhan ya, sama bisa. Dari hati ke hati, akhirnya dia ngaku ya, uangnya berkumpul ya. Aku dipaksa, diancam gitu. Dari hati itu perlu waktu hampir setengah hari agar dia ngaku. Dan akhirnya dia ngaku, dia disuruh anak lain. Dan alhamdulillah dia sebenarnya tidak termasuk anak yang IQ tinggi, sedang rata-rata. Kelas 3 baru lancar baca tulis. Sekarang setelah besar, alhamdulillah prestasinya bagus, bekerja dan dapat masuk dunia pendidikan juga, alhamdulillah. Ternyata
Meskipun anak itu bermasalah, kita harus tetap mendukung dan koordinasi atau kolaborasi dengan orang tua. Saya sama orang tuanya anak itu, saya hubungi, saya ajak bicara supaya anak ini tidak down. Ternyata dia tidak down dan bangkit. Sekarang masuk ke dunia pendidikan, alhamdulillah. Jadi setiap ada masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan upayakan jangan menggunakan posisi menghukum. Kenapa? Monggo ada konten itu ya. Bu Cici mau bertanya. Jadi mau menambah? Sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif ini sangat bagus ya kalau kita terapkan, kalau kita belajar ini. Ini akan membahas keyakinan kelas, terus posisi kontrol kita sebagai guru. Sehingga kalau zaman dulu mungkin kalau berbuat salah itu ya dengan mungkin tidak merasakan. Tangan itu ditumpuk sama Garisan. ya dinding, garisan, dinding, dulu ada dinding. Saya ingat guru saya dulu rame, sepatu melayang. Ingat saya, ya takut kita pulang. Terus saya pikir, oh iya, salah harus berdiri sampai istirahat, kadang sampai pulang itu kan kelas. Betapa malunya anak itu. Mungkin dia akan down, malu dia, mungkin malu. Ya, kadang disuruh lari membersihkan WC, itu nggak salah nggak salah Bapak Ibu. Tapi kita gunakan cara yang baik, cara penyampaian kita yang baik. Itu membekas loh, dari dulu saya sekolah sampai sekarang itu masih membekas itu. Posisi menghukum seperti itu. Dan saya baru, oh iya ya, menghukum itu kurang baik untuk si anak. Dan tidak ada manfaatnya sedikit, kadang tidak ada manfaatnya. Kadang dia akan lebih brutal. Demikian Bapak Ibu kita sharing ya. Monggo Mbak mantan pertanyaan itu. Ya. Saya mau tanya terkait dengan budaya positif itu kan pemberian hukuman dan pemberian hadiah itu sudah ibaratnya kalau saya sudah jangan dilaksanakan. Bagaimana dengan anak yang berprestasi, pemberian reward itu diganti apa? Kalau menurut budaya positif ini baiknya seperti apa? Terima kasih Bu Tias untuk pemberian reward atau penghargaan. Itu boleh saja menurut saya, tapi harus disesuaikan, jangan sampai yang lain timbul kesenjangannya atau kecemburuan dengan yang lain. Ya, yang kita nilai itu bukan hasil akhir ya, ulangan mungkin biji 100, tapi proses dalam pembelajaran. Proses selama proses pembelajaran itu ada nilainya, tidak hanya hasil nilai 100, 90, 80 gitu. Nah, boleh diberikan penghargaan, tapi jangan terlalu menonjol atau menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang lain. Kadang saya pernah dengar itu anak-anak, wah yang oleh dia bangga kuliah kok. Kadang mungkin dia puisi pandai, terus bentuk mengarangnya atau kemampuan yang lainnya juga dia pandai. Yang biasanya kita kasih penghargaan itu kan bidang akademik ya, nilainya 100 atau itu yang bentuk-bentuk akademik. Padahal non akademik juga merupakan bentuk prestasi. Nah itu yang jadi dilema bagi kita semua. Kalau saya dulu kemarin di kelas 2, karena saya nggak tega yang dapat hadiah juara 1 ya, aslinya kan ranking sudah nggak ada ya Bapak Ibu, sudah tidak ada. Yang tahu ranking itu kan Bapak Ibu guru, kan harus disampaikan ke anak. Kalau disampaikan, wah goblok kayak baik, doang ya. Waktu kelas 2 itu ada yang tanya, Bu, saya itu ranking berapa betul? Kalau ranking
mendekati ranking 1. Padahal dia nomor 2 dari bawah. Tapi saya tetap membanggakan dia. Kamu kacanya nggak akan kok ini. Kamu tetap bisa, tapi terus belajar ya. Kebetulan yang dapat ranking 1 itu nilainya lebih sedikit dari kamu. Saya nggak tega yang dapat hadiah 3 orang anak, terus saya ambilkan uang kas. Uang kas, Bu, tolong uang kas diberikan buku tulis. Jadi semua anak satu kelas dapat hadiah buku tulis untuk mengurangi kecemburuan itu tadi. Aku loh padahal diingatnya bijiku yo api, aku gak oleh ranking ya. Anak kelas rendah biasanya gitu. Oh, memang penghargaan itu kadang mematikan kreativitas anak yang lain. Dan saya pun kadang ada rasa kurang setuju sedikit. Terima kasih. Mungkin ada yang Terima kasih Bu. terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan diskusi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita implementasikan dalam aksi nyata kita di sekolah kita, dan sekolah kita menjadi sekolah yang maju untuk kepentingan anak, untuk anak, dan semuanya yang kita lakukan ini untuk anak didik kita. Terima kasih sekali lagi. Untuk kurang lebihnya saya dan Bu Dendi mohon maaf. Akhirnya kami tutup kegiatan pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.